Bagaimana caranya kita menjadi laskar Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah hadirin di YouTube SD Muhammadiyah Birul Walidain Kudus. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan, bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ternyata tahun ini tahun yang unik, yaitu 1444 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah menunaikannya sampai akhir nanti. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa menjadi umat-umatnya hingga akhir. Jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpalah lagi dengan saya di dalam acara Pelangi Ramadan SD Muhammadiyah Birul Walidain Kudus. Ramadan sudah datang. Tentu rasa senang dan bahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh istimewa, dan bulan penuh maghfirah. Sebagai wujud syukur kita atas segala pemberiannya, maka kita laksanakan semua perintah-perintahnya dan jauhi semua larang-larangannya, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama di bulan Ramadan ini tahun 1444 Hijriah ini, mari kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk recas hati kita agar senantiasa terjaga dan tetap dijalani. Yuk kita bergegas untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita terlewat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lawan sifat malas dan merasa sudah ahli ibadah, mari kita hilangkan itu agar kita senantiasa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun semua itu dapat kita laksanakan agar menjadi habit atau kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari.
pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Laskar Ramadan. Jamaah hadirin jamaah Junubiyah rahimakumullah. Kata laskar dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah pasukan. Tentu dalam pikiran kita adalah pasukan adalah sebuah kelompok atau kumpulan orang. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana kita menjadi laskar Ramadan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi laskar Ramadan? Yang pertama adalah luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amalan kita tidak sia-sia. Ketika kita masih kecil, mungkin ibadah kita atau puasa kita masih tergantung iming-iming atau hadiah dari orang tua kita. Namun itu adalah awalan yang kemudian dapat menjadi motivasi kita. Akan tetapi setelah kita dewasa, lama-kelamaan itu akan kita tinggalkan dan kita akan terbiasa dengan berpuasa tanpa mengharapkan imbalan dari orang tua. Karena niat itu adalah fondasi dalam melakukan setiap amal. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka itu adalah L yang pertama, luruskan niat kita. Kemudian A, amanah, agar kita senantiasa menjaga amanah sebagai orang yang beriman, dan kita melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita dengan kesungguhan hati, dan agar mendapatkan keberkahan yang kelak nanti akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih adalah di saat ini kita menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah-ibadah dimanapun, kapanpun kita berada, terutama adalah di bulan suci Ramadan. Jadi A yaitu amanah. Kemudian S adalah selalu menjaga sholat 5 waktu kita. Ingat, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat juga merupakan tiang agama. Jadi seorang mukmin apabila dia sholat itu tegak, maka tegaklah agama, karena sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman, tidak hanya pada saat di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya sholat itu adalah kewajiban kita semua. Jadi jagalah sholat 5 waktu kita, dan juga jagalah sholat sunnah, dan itu akan menjadi pelengkap untuk sholat wajib kita. Nah, ingat bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa jumlah mobilmu, tidak berapa jumlah rumahmu, tidak berapa jumlah uangmu, dan lain sebagainya, tetapi sholatmu yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah datang ajal menjemput, malaikat tidak bisa kita beri uang ribuan triliun, tidak bisa. Kita beri mobil mewah pun tidak akan bisa, karena itu kesempatan yang terakhir. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari
hari kiamat adalah sholat. Inna awala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati min amalihi sholat. Jadi sholatnya yang ditanya itu, bukan berapa jumlah harta yang dimiliki. Apalagi sekarang fenomena saat ini banyak orang-orang yang kemudian pamer dengan harta kekayaannya di media sosial dan sebagainya. Itu sebagai orang yang beriman tentu tidak baik untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki. Maka yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka perbaikilah sholat kita semua, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Terlebih adalah ini kesempatan yang luar biasa, yaitu di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki sholat kita. Kemudian K artinya adalah continue, artinya terus menerus dan konsisten untuk kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Taat tanpa tapi dan tanpa menunggu perintah, kita senantiasa siap untuk melaksanakan kewajiban dan secara terus menerus dan konsisten. Memang melakukan sesuatu hal itu berawal dari keterpaksaan dulu, namun kemudian bisa menjadi biasa dan kemudian terbiasa. Itu adalah proses bagaimana kita untuk membiasakan dan melanjutkan, meneruskan dan konsisten untuk melakukan terus-menerus amalan-amalan tersebut. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Bukan berarti kita berawalnya sedikit, tetapi kita kontinu amalan yang banyak, tetapi terus menerus kita lakukan. Kemudian yang A adalah amankan lisan kita. Hadirin jamaah fitriyah yang berbahagia. Jadi A ini adalah amankan lisan kita, karena lisan ini adalah dapat memasukkan kita ke surga, dapat membawa kita ke neraka. Maka dari itu, mari jaga lisan kita dari ucapan apapun. Mari kita jaga lisan kita untuk senantiasa mengucap dalam kebaikan, hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk itu. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita berbanyak amalan-amalan, terus Al-Quran, zikir dan sebagainya. Tetapi jangan hanya di saat bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan berikutnya juga kita senantiasa melaksanakan itu, agar lisan kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Ini juga seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kalian, berikanlah kalian, berkatalah kalian dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lurus, qaulan sadida. Jika kita beriman kepada Allah, bertakwalah kalian semuanya dan ucapkanlah hal-hal yang baik dan hal-hal yang lurus. Lebih baik kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dan berucap hal-hal yang baik, agar senantiasa kita dijaga lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah R. Jadi kata Laskar tadi, yang R, yang kata terakhir adalah apa? Tidak pernah yang namanya pamer. Kita pamer ibadah kita, tidak. Kita pamer apa yang kita miliki, kekayaan kita, tidak. Apalagi kita pamer dalam hal ibadah, kita pamer dalam bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah tidak akan ada maknanya dan akan sia-sia. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita jalankan, mari kita jaga agar senantiasa dapat bermakna, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat modal, dapat bekal ketika nanti kita dalam pengaruhi kehidupan
futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wa subidat sayatin. Yang artinya bahwa ketika datang di bulan Ramadan, maka pintu surga itu akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan itu akan dibelenggu. Wasubidat sayatin, setan akan dibelenggu. Maka dari itu, mari kita perbaiki ibadah kita. Ini momen kesempatan yang luar biasa ini di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan seoptimal dan semaksimal mungkin. Jadi itu yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan Laskar Ramadan, yaitu luruskan niat, amanah, selalu menjaga sholat lima waktu, kemudian kontinu dan konsisten. Yang A adalah amankan lisan kita, yang R terakhir adalah tidak pamer. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita laksanakan bersama-sama agar kita senantiasa menjadi laskar-laskar Ramadan dan tentunya akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan mengikuti gerak kita semuanya untuk menuju surganya dan ridho. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.